Bab 139. Harold ingin mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Feng Weibao, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Feng Weibao tiba-tiba akan mengusirnya. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya dan duduk di tanah dengan kebingungan. Mr. Bao, apa yang terjadi? Apakah ada kesalahpahaman? Orang lain di ruangan itu juga tampak konyol. Apakah orang ini dari keluarga Wilson? Mengapa Anda menyinggung Tuan Bao? Keluarga Wilson tidak memiliki banyak kemampuan. Sekarang setelah Anda menyinggung Master Pavilion, Anda tidak akan bisa mencampurkan Aurous Hill di masa mendatang? Untuk beberapa waktu, ada banyak diskusi. Banyak orang bahkan menyaksikan Feng Weibao bertarung melawan Harold dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, Feng Weibao memelototi Harold dan mendengus dingin. Kesalahpahaman? Aku salah mengira ibumu. Setelah itu, dia datang dan menendangnya lagi, dan tendangan itu membuatnya berteriak minta perubahan. Feng Weibao masih tidak menundukkan kebenciannya, jadi dia langsung menginjak dadanya dan berkata dengan tegas, "Bastard, apa kamu tahu siapa yang kamu tersinggung?" Wajah Harold tercengang. "Saya tidak pernah menyinggung siapapun, Tuan Bao, ini benar-benar ketidakadilan yang besar." Feng Weibao mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali, dan memarahi dengan marah. "Anjing! Kalian berdua tersinggung adalah tamu terhormat Nona Song, aku benar-benar membunuhmu dan itu tetap tidak akan mengurangi kebencianku." Setelah dia selesai berbicara, dia segera menginstruksikan orang-orang di sekitarnya, "Seret bastard ini dari wajahku dan pukul dia." Selain itu, mulai sekarang, selain 2 tamu terhormat barusan, Pavilion Harta Karun kami melarang Harold dan seluruh keluarga Wilson. Orang lain masuk, siapa yang berani membiarkan mereka masuk dan langsung mematahkan kaki mereka? Segera setelah itu, Harold dipukuli oleh beberapa penjaga keamanan. Setelah pertarungan, orang-orang ini langsung menyeretnya dan melemparkannya keluar dari Treasure Pavilion. Dia memiliki hidung biru dan wajah bengkak, dan seluruh tubuhnya gemetar, dan dia terlalu takut untuk berbicara. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan malapetaka dan merugikan seluruh keluarga Wilson. Tapi bagaimana dia bisa mengira bahwa Charlie ternyata adalah tamu yang diundang oleh Warnia? Mengapa dia bisa mengenal wanita tertua dari keluarga Song? Kenapa sampah ini bisa disukai oleh Warnia? Setelah Charlie dan Jacob keluar, mereka pulang. Jacob mendesah di dalam mobil, "Charlie, bukan ayahmu yang memberitahumu. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukan surat undangan, mengapa Anda harus mencuri surat orang lain?" "Ayah, tidak ada masalah dengan surat undangan itu, orang-oranglah yang meremehkan orang lain," Charlie menjelaskan tanpa daya. Jacob berkata dengan marah, "Jika kamu bisa menjadi sedikit lebih baik dan memiliki beberapa kemampuan, apakah mereka berani memperlakukan kita seperti ini? Lagi pula, kamu terlalu tidak mampu dan terlalu tidak berguna." Charlie menggeleng, terlalu malas untuk menjelaskan. Saat ini, sebuah Rolls-Royce dari belakang melaju kencang, dan setelah melewati mobil 2 orang, ia melambat dan berhenti di pinggir jalan. Melihat pihak lain sedang mencarinya, Charlie juga menghentikan mobil. Warnia menginjak sepasang kaki panjang yang elegan, keluar dari mobil, dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Charlie, "Mr. Charlie, aku benar-benar minta maaf atas kecelakaan tadi. Saya tidak mengaturnya. Tolong jangan khawatir tentang itu." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Baolah yang harus menjaga para karyawannya." Warnia buru-buru berkata, "Tuan Charlie, dia sudah memecat manajer yang terlibat. Ayo kembali dan terus berpartisipasi dalam pelelangan sekarang. Bagaimana menurut Anda?" Bab 140. Charlie menolak, "Maaf Nona Song, suasana hati yang baik hari ini telah dirusak oleh 1 atau 2 lalat, jadi saya tidak akan kembali untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mari kita bicarakan itu lain kali." Warnia merasa sangat menyesal, "Maafkan aku, Tuan Charlie." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari mobil, memasukkannya ke tangan Charlie, dan berkata, "Mr. Charlie, ini sedikit dari hatiku, sebagai sedikit permintaan maaf." Ketika Charlie mendapatkan kotak kayu itu, dia merasakan aura darinya, jadi dia tidak menolak. Melihat Charlie menerima hadiah itu, Warnia melanjutkan dengan berkata, "Baiklah, pelelangan hari ini akan ditangguhkan. Saya akan meminta Feng Weibao untuk memperbaiki tim Pavilion Harta Karun.
Saat dia selesai memperbaiki, kita akan mengadakan perbaikan lagi, dan saya akan mengundang Wade Mr. dan Unchle Wilson. Jacob sudah tertegun. Bukankah wanita ini wanita terakhir dari keluarga Song yang Jikintang pecahkan botol antiknya terakhir kali? Dia sangat sopan kepada menantu laki-lakinya dan bahkan bersedia untuk menangguhkan pelelangan untuknya dan memulai lagi. Ini terlalu banyak wajah, bukan? Apakah karena botolnya pernah diperbaiki terakhir kali? Suatu perbuatan baik, saya benar-benar harus melihat menantu saya di masa depan. Charlie juga memperhatikan ketulusan Warnia, jadi dia mengangguk pelan, dan berkata, lalu ketika itu dibuka kembali, kita akan datang dan bergabung. Jacob buru-buru menggema, ya, kamu harus pergi. Oke, mari kita kembali ke dua hal itu dulu, aku benar-benar malu dengan urusan hari ini. Setelah Warnia meminta maaf lagi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan berbalik untuk pergi. Ketika Warnia pergi, Tuan Tua buru-buru menunjuk ke kotak kayu di tangan Charlie dan bertanya, Charlie, bayi seperti apa yang diberikan Nona Song padamu? Buka dan lihat. Charlie mengangguk dan membuka kotak kayu itu. Tiba-tiba, aura yang kuat mengalir, menyegarkan orang. Hah, apa ini? Jacob menjulurkan kepalanya dan melihat, wajahnya tiba-tiba terkejut. Ada benda hitam di dalam kotak. Kepalanya tebal dan tipis. Sekilas terlihat seperti batu bara, tapi kasar dan kotor. Ketika dia melihat ini, Charlie tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut, diam-diam terkejut dengan tembakan murah hati Warnia. Jacob melihat benjolan hitam itu dan melihatnya, tetapi tidak dapat melihat apa itu, dan berkata dengan heran, saya pikir itu bayi yang baik, tetapi saya tidak menyangka itu adalah sepotong kayu. Charlie tersenyum dan berkata, Ayah, ini memang kayu, tapi sangat jarang. Jacob bahkan lebih terkejut lagi, menantu saya, apa-apaan ini? Charlie berkata, ini adalah petir menyambar kayu. Ini dibentuk oleh pepohonan yang tumbang selama badai petir. Yakub pernah mendengarnya 1 atau 2 kali sebelumnya dan berkata dengan cepat, tapi jenis kayu ini sering terlihat ketika bergemuruh di pegunungan. Bagaimana itu bisa berharga? Charlie tersenyum dan berkata, Ayah, pohon biasa yang tersambar petir tentu saja bisa dilihat di mana-mana. Tapi bagian kayu ini yang tersambar petir, sudah hangus dan giok hitam, hanya seketika hangus di bawah suhu yang sangat tinggi, menandakan ini. Energi guntur langit sangat kuat, saya khawatir ini adalah guntur besar yang jarang terjadi selama ratusan tahun. Selain itu, bagian kayu yang tersambar petir ini berwarna hitam dan berkilau, dengan pola garis keturunan samar, menandakan bahwa itu adalah jantung dari kayu naga darah, raja kayu, dan bahkan lebih langka lagi. Mendengar ini, Jacob berkata dengan nada meremehkan, aku tidak percaya bahwa sepotong kayu yang terkena guntur bernilai begitu banyak uang. Itu semua bohong. Nilai sebenarnya adalah peninggalan budaya antik. Jika kayumu dilapisi oleh Lord Qianlong, mungkin harganya 2 lebih. Charlie tersenyum. Hal semacam ini bernilai tinggi. Tidak hanya memiliki energi spiritual yang cukup, tetapi juga dapat disempurnakan menurut catatan dari 9 rahasia surgawi yang mendalam. Namun, Yakub tentu saja tidak bisa mengerti. Jadi Charlie tidak menjelaskan banyak padanya dan menyimpan kotak itu.